Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya dari Politeknik Indotek Kendari, jurusan Manajemen Pemasaran dan Perbankan. Adapun maksud dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Pemasaran Global yang diampuh oleh Dr. Abdul Razak SE MS. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama yaitu definisi dari manajemen pemasaran global, yang kedua pengertian dari manajemen pemasaran global, yang ketiga manfaat dari manajemen pemasaran global, yang keempat pengertian ekspor dan impor barang, dan yang terakhir syarat-syarat ekspor dan impor barang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi pemasaran global. Definisi pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran global. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran dan global. Manajemen adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan global adalah disiplin ilmu universal dan mendunia. Jadi manajemen pemasaran global adalah manajemen yang menyesuaikan konsep pemasaran global untuk diterapkan pada produk atau bisnis tertentu. Selanjutnya, manfaat pemasaran global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan jual beli masyarakatnya, karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual beli, maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Dalam strategi pemasaran global, pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kompetisi yang terjadi memaksa perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif, dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Yang keempat, bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya adalah pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Terjadinya peningkatan selera masyarakat, salah satunya strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat suatu negara. Selanjutnya adalah pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah proses mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya yang terakhir, syarat-syarat ekspor dan impor. Yang pertama, syarat ekspor harus memiliki badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT, persero, forum, perjan, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu surat izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan. Yang kedua, surat izin industri dari Dinas Perindustrian. Yang ketiga, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN, atau penanaman modal asing atau PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.